Hai semua. Ketemu lagi di mata kuliah Analisis Desain Interaksi. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Design Basics bagian 1. Bagaimana sih orang-orang itu menggunakan situs web? Saat mengamati perilaku pengguna web, kita seringkali menemukan perbedaan mencolok antara cara kita mengira mereka menggunakan situs web dan kenyataan yang sebenarnya. Ketika membuat situs, seringkali kita mengasumsikan bahwa pengguna akan secara teliti memeriksa setiap halaman, membaca semua konten, dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap opsi sebelum memutuskan tautan mana yang akan diklik nantinya. Nah, kita masuk ke fakta tentang penggunaan web. Yang pertama itu, we don't read page, we scan them. Orang memindai scan itu karena biasanya tuh sedang menjalankan suatu misi atau tujuan. Lalu orang-orang itu biasanya tidak perlu membaca semuanya. Lalu yang ketiga, orang-orang itu sudah merasa pandai dalam hal itu. Nah, fakta yang kedua itu, we don't make optimal choices, we satisfy. Saat menggunakan web, pada kenyataannya kebanyakan orang tidak memilih opsi terbaik, namun memilih opsi pertama yang masuk akal, sebuah strategi yang dikenal sebagai satisfying. Segera setelah menemukan tautan yang tampaknya mengarah ke apa yang dicari, kemungkinan besar mereka akan mengkliknya. Nah, mengapa sih penggunaan web ini tidak mencari opsi yang terbaik? Biasanya mereka tuh terburu-buru atau tidak banyak penalti jika salah menebak, lalu menimbang pilihan mungkin yang tidak meningkatkan peluang kita, lalu menebaknya lebih menyenangkan. Lalu fakta yang ketiga, we don't figure out how things work, we model truth. Kita tidak mengetahui cara kerjanya, tapi kita menyelesaikannya. Saat menggunakan teknologi, sangat sedikit orang yang meluangkan waktu untuk membaca instruksi. Sebaliknya, mereka cenderung mencoba-coba sendiri dan menjustifikasikan tentang apa yang dilakukan dan mengapa hal itu berhasil. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena orang-orang itu merasa tidak penting bagi mereka. Lalu yang kedua, jika mereka menemukan sesuatu yang berhasil, maka mereka akan menaatinya. Oke, kita masuk ke Billboard Design Guidelines. Melihat fakta bahwa pengguna tidak memiliki banyak waktu, ada beberapa panduan untuk memastikan pengguna melihat dan memahami sebanyak yang mereka perlukan, yaitu yang pertama, memanfaatkan konvensi, lalu yang kedua, membuat hierarki visual yang efektif, lalu yang ketiga, bagi halaman menjadi beberapa area yang jelas, lalu perjelas apa yang dapat diklik, kemudian hilangkan gangguan, dan yang terakhir, format konten untuk mendukung pemindaian. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada conventions are you friends. Salah satu cara terbaik untuk membuat hampir semua halaman lebih mudah dipahami dengan cepat adalah dengan mengikuti konvensi yang ada. Pola desain yang banyak digunakan atau distandarisasi. Pengguna memiliki banyak ekspektasi tentang yang pertama, di mana segala sesuatunya akan ditempatkan pada suatu halaman. Lalu yang kedua, bagaimana segala sesuatunya itu dapat bekerja. Dan yang terakhir, bagaimana keadaannya. Jika perancang tidak akan menggunakan konvensi yang sudah ada, harus dipastikan untuk menggantikannya dengan yang pertama atau yang A, sangat jelas dan self-explanatory, atau B, berikan nilai yang cukup banyak pada pengguna sehingga merasa layak untuk sedikit mempelajari hal yang baru.
Contohnya pada gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan halaman.org, di mana seluruh situs dibangun berdasarkan foto yang diambil di tangga sebuah batu bata di Harlem pada bulan Agustus. Alih-alih tautan teks atau menu, kita menggunakan foto tersebut untuk menavigasi situs dengan mengklik area manapun pada foto, kemudian akan mengidentifikasi orang-orang di sana dan memungkinkan untuk mengkliknya untuk melihat biosnya. Nah, yang kedua itu ada create effective visual hierarchy. Halaman dengan hierarki visual yang jelas memiliki 3 ciri. Yang pertama itu, semakin penting suatu hal, maka semakin menonjol pula hal tersebut. Elemen yang paling penting dibuat lebih besar, lebih tebal, dengan warna khas, diawali dengan lebih banyak white space atau lebih dekat ke bagian atas halaman, atau kombinasi dari hal-hal di atas. Nah, contohnya pada gambar yang di bawah, tidak ada hal baru tentang hierarki visual. Setiap halaman surat kabar, misalnya menggunakan penonjolan, pengelompokan, dan penumpukan untuk memberi kita informasi berguna tentang isi halaman sebelum kita membaca sebuah koran atau kata. Gambar ini sesuai dengan cerita ini karena keduanya tercakup dalam judul ini. Cerita ini adalah yang paling penting karena mempunyai judul besar dan posisi menonjol di halaman. Lalu ciri yang kedua, hal-hal yang berhubungan secara logika berhubungan secara visual. Misalnya, perancang dapat menunjukkan hal-hal serupa dengan mengelompokkannya bersama di bawah judul, menampilkannya dalam gaya visual yang sama, atau menempatkan semuanya di area yang jelas. Dan ciri yang ketiga, benda-benda yang bersarang secara visual untuk menunjukkan apa yang menjadi bagiannya. Segala sesuatunya bersarang secara visual menunjukkan apa yang menjadi bagiannya. Misalnya, nama bagian situs atau buku komputer akan muncul di atas judul masing-masing buku, mencerminkan fakta bahwa buku tersebut merupakan bagian dari bagian tersebut. Dan setiap judul buku pada gilirannya akan mencakup seluruh elemen yang membentuk deskripsi buku tersebut. Kemudian panduan yang ketiga yaitu break up breaks into clearly defined area. Membagi halaman ke dalam area yang ditentukan dan jelas adalah hal penting karena memungkinkan pengguna untuk memutuskan dengan cepat area mana dari halaman yang menjadi fokus dan area mana yang dapat mereka abaikan. Pada gambar di sebelah ini merupakan halaman yang kurang baik karena mereka hanya menumpuk semua tulisan menjadi satu dan tidak membagi halaman-halamannya. Panduan yang keempat, make it obvious what's clickable. Saat memintai halaman, pengguna mencari berbagai isyarat visual yang mengidentifikasi hal-hal yang dapat diklik atau dapat diketuk di layar sentuh. Hal-hal seperti bentuk tombol atau tab dan lain-lain, lokasi seperti di menu bar misalnya, dan performatan atau seperti warna dan garis bawah. Kemudian yang kelima, keep the noise down to a dull roar. Salah satu musuh besar halaman yang mudah dipahami adalah gangguan visual. Ada 3 jenis dari noise. Yang pertama, shooting. Terlalu banyak elemen yang meminta atensi dari pengguna. Lalu yang kedua, disorganization. Dan yang ketiga, clutter, di mana halaman memiliki terlalu banyak halaman. Nah, sebelah kiri merupakan contoh yang kurang baik dan kanan merupakan contoh yang baik.
Lalu yang keenam, format text to support scanning. Berikut merupakan hal yang penting untuk membuat halaman yang ramah pemindaian. Gunakan banyak judul. Judul yang ditulis dengan baik dan bijaksana diselingi teks berfungsi sebagai garis besar informal atau daftar isi sebuah halaman. Mereka memberitahu pengguna tentang masing-masing bagian. Atau jika kurang literal, mereka akan membuat pengguna penasaran. Apapun pilihannya, mereka membantu pengguna untuk memutuskan bagian mana yang akan dibaca, dipindai, atau dilewati. Nah, berikut merupakan hal yang penting untuk membuat halaman yang ramah pemindaian. Buat paragraf tetap pendek. Lalu yang kedua, gunakan daftar per poin seperti gambar di sebelah. Dan soroti istilah-istilah yang penting. Nah, gimana teman-teman? Paham kan materi kali ini? Kiranya teman-teman bisa memahaminya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you!